Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Puspakartikasari dari Biologi kelas A dengan NIM 08041182530005. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu siklus sel dan bagaimana tahap-tahapannya. Sebelum saya menjelaskan apa itu siklus sel dan bagaimana tahap-tahapannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sel itu apa. Jadi, sel itu sendiri adalah unit terkecil yang menjadi penyusun dari makhluk hidup dengan tiga aspek utama. Yang pertama ada struktural, di mana menjadi penyusun fisik tubuh. Yang kedua ada fungsional, tempat berlangsungnya proses kehidupan. Yang ketiga ada hereditas, menjadi pembawa informasi genetik ke generasi berikutnya. Siklus sel sendiri adalah siklus kehidupan dari sebuah sel untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Diawali dengan pembelahan dari sebuah sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau kematian sel. Jadi, syarat dari sebuah siklus sel itu sebelum memulai siklusnya adalah sel haruslah tumbuh, menyalin DNA, dan dapat membagi dirinya menjadi dua. Sendiri sangat penting untuk keberlangsungan hidup organisme. Nah, organisme terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organisme multiseluler, di mana untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Organisme multiseluler ini terdiri dari banyak sel yang terspesialisasi untuk membentuk jaringan organ dan sistem ukurannya makroskopis. Kemudian ada organisme uniseluler untuk alat reproduksi yang akan menghasilkan individu baru, dan uniseluler ini bersel tunggal melakukan seluruh fungsi kehidupan dalam sel mikroskopis. Pada dasarnya sendiri, siklus sel itu merupakan perubahan satu fase ke fase berikutnya untuk melakukan pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan sel ataupun penyembuhan luka. Siklus sel secara garis besar dibagi menjadi tahap interfase dan tahap mitosis. Nah, tahap interfase sendiri merupakan persiapan dalam siklus sel di mana selnya itu tumbuh untuk melakukan metabolisme dan menggandakan DNA sebelum pembelahan. Pembelahannya ada dua, mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis itu akan menghasilkan dua sel anakan identik untuk pertumbuhan atau perbaikan dari sel tubuh diploid 2N. Ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang unik untuk sel kelamin haploid N dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Interfase sendiri terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap fase G1, di mana ditandai dengan menggandakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada tahap fase S, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Yang ketiga ada fase G2, di mana ditandai dengan semakin besarnya sel, terbentuklah protein dan organel. Semua selesai pada fase mitosis akan dimulai. Karena fase mitosis dimulai, ada lagi 4 tahapannya. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, dan terakhir ada telofase. Tahap profase atau tahap pertama adalah di mana kromatin akan memadat menjadi kromosom, membran intinya mulai memecah, dan benang spidalnya mulai terbentuk. Kedua ada tahap metafase. Kromosomnya berjejer di bidang ekuator atau di tengah sel, dan benang selnya itu mengikat sentromer kromosom. Yang kedua ada tahap metafase. Nah, di tahap metafase ini kromosom berjejer di bidang ekuator atau di tengah sel, dan benang spidalnya itu akan mengikat sentromer kromosom. Ketiga ada anafase. Di tahap anafase, kromatid saudara berpisah, ditarik menuju kutub sel yang berlawanan oleh benang spidel. Ada telofase. Di tahap telofase ini, kromatid sampai di kutub, membran intinya terbentuk kembali, dan kromosom kembali menjadi kromatin.
Semua tahapan, rangkaian, atau proses berakhir, sel-sel yang baru terbentuk tadi akan memulai siklus barunya sendiri. Selnya itu sama dengan yang dialami oleh induk selnya. Begitu terus sampai makhluk hidup yang bersangkutan akan mengalami kematian. Nah, di saat itulah siklus-siklus sel tadi akan mencapai titik akhirnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu sel normal dan sel apoptosis. Yang pertama ada sel normal. Sel normal itu berfungsi sebagaimana sel yang normal bekerja sebagaimana mestinya. Berfungsi untuk proses tumbuh, membelah, dan menjaga struktur jaringan. Contoh dari sel normal sendiri adalah sel kulit yang terus diperbaiki. Kedua, ada sel apoptosis. Sel apoptosis itu merupakan kematian sel, di mana kematian itu terencana dalam sel yang secara aktif berpartisipasi dalam penghancuran dirinya sendiri. Apa contoh dari sel apoptosis atau kematian sel? Yang pertama ada perkembangan embrio. Nah, jari tangan atau kaki yang terbentuk itu karena sel-sel di antara jari mengalami apoptosis. Yang kedua, peremajaan jaringan. Sel usus yang tua digantikan dengan sel baru yang sehat. Tiga, dari sel apoptosis atau kematian sel ada pertahanan tubuh, di mana sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel yang mengalami kerusakan DNA yang serius akan dihancurkan agar tidak membahayakan. Sel apoptosis itu penting dikarenakan jika apoptosis mengalami kegagalan atau sel yang rusak tadi tidak mengalami kematian, maka dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti kanker karena proliferasinya tak terkendali atau penyakit autoimun. Nah, sebaliknya jika apoptosis tadi terlalu banyak dapat memicu penyakit degeneratif atau seperti Alzheimer. Tadi adalah penjelasan dari saya mengenai apa itu siklus sel dan bagaimana beberapa tahapan dari siklus sel sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.